Halo teman-teman, jumpa lagi kita di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Ya, selalu semangat Mas untuk membela wajib pajak di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia, Mas. Oke, luar biasa Pak Rinto ya. Hmm. Bersama kita terus setiap hari teman-teman ya. Kali ini IWPI mau menanggapi mengenai dokter spesialis atau hakim spesialis nih. Eh, mengenai apa nih Pak? Bagaimana nih Pak? Ya, 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 ya. Ini seperti ini, Mas. Jadi saya melihat artikel oleh Hakim Dudi Wahyudi, Mas. Ini hakim yang mengutus perkara PT Air Indonesia dengan banyak alat bukti yang dihilangkan dalam putusannya, Mas. Saya skip Oh, dulu. diduga Ah, oknum hakim nih Pak ya? iya, betul, Mas. Hakim tapi oknum nih ya. Seperti ini, Mas, artikelnya beliau, Mas. Hmm. Nah, ini ditulis di DTC 7 Juli 2025, Mas. Barusan saja, Mas. Wow, oke. Nah, ini Mas, hakim pajak keahlian generalis atau spesialis. Nah, di sini beliau mengibaratkan ini Mas, bayangkan apabila seorang memerlukan operasi jantung yang rumit, apakah orang tersebut akan mempercayakan nyawanya kepada dokter umum yang brilian atau akan mencari seorang spesialis bedah jantung yang telah mendedikasikan karirnya untuk memahami setiap detail organ vital tersebut. Hmm. Jawabannya sudah jelas, gitu loh Mas. Logika yang Hmm. sama berlaku di dunia peradilan, terutama di sebuah ruang operasi yang sangat khusus bernama pengadilan pajak, Mas. Oke. Ini loh Mas. Dalam dunia hukum, pengadilan pajak adalah kamar bedah spesialis, Mas. Disinilah sengketa-sengketa rumit, paling rumit antara negara dan warga negaranya terkait pungutan yang menjadi denyut nadi pembiayaan bangsa diadili. Nah, ini kan nggak jelas juga, Mas. Ini loh, Mas. Hmm. Sengketa yang rumit tapi menjadi denyut nadi pembiayaan. Nah, ini apakah Hmm. warga harus kalah kan gitu, Mas? Ini juga Hmm. pernyataannya juga nggak benar, Mas. Hmm. Antara warga negara dan antara negara dan warga negaranya. Jadi ini Pak Dudi Wahyudi ini belum memahami ini Mas ya materi pendidikan politik Mas terkait apa itu negara, apa itu pemerintah Mas. Jadi negara ini Mas itu Hmm. terdiri dari rakyat yaitu warga negara tadi Mas Awan, ya ada wilayahnya, ada Hmm. pemerintah. Itu dinamakan negara Mas. Negara Hmm. nggak bisa lawan warga negara gitu loh Mas Awan. Hmm. Bagaimana? Paham Mas ya? Jadi Hmm. salah satu unsur pembentuk negara adalah warga negara. Gitu loh Hmm. Mas. Tapi negara sendiri itu abstrak Mas, nggak mungkin. Abstrak itu lawan. Oh, Nah, Mas Awan pernah ini nggak ada namanya gado-gado? gado-gado ya. Tahu, gado-gado itu misalkan terdiri dari lontong, tahu, sayur, telur, sama Ya. bumbunya. Gado-gadonya yang mana Mas? Campuran semuanya jadi gado-gado. Iya Mas, seperti itu Mas. Ini yang di sini nih Mas. Frase negara lawan warga negara ini sangat sangat kesalahan fundamental ini Mas. Ini Oke. ini gado-gado lawan lontong gitu Mas. Gimana? Lah, Hmm. namanya gado-gado harus ada lontongnya. Kalau nggak ada lontongnya bukan gado-gado gitu loh Mas. Oke. Nah, terus apa yang kita sorotin dari IWPI menyorotin kita mengcounter terkait dengan pernyataan dari opini dari Hakim Dudi Wahyudi ini Mas Awan. Hmm. Saya seskin. Nah, tim kami adalah membuat konten dengan judul Hakim Pajak Spesialis Tanpa Fondasi Hukum Diabaikan. Oh, spesialis tapi fondasi hukum diabaikan. Gitu Hmm. Mas. Gimana nih maksudnya nih Pak? Ya, ini nanti kita terangkan Mas ya. Ini kan artikelnya beliau Mas ya. Keahlian generalis ini Pak Dudi Wahyudi ini Mas. Oke. Selalu pakai masker saat bersidang. Oke. Keahlian generalis atau spesialis. Nah, sengketa Hmm. pajak sangat teknis dan kompleks. Hakim pajak dianalogikan seperti dokter spesialis jantung. Yang tadi di artikel tadi Mas ya. Undang-undang pengetahuan pajak memungkinkan ini Mas, sarjana hakim non hukum jadi hakim pajak Mas. Jadi di Undang-Undang Pengetahuan Pajak itu sa- salah satu syarat menjadi hakim di pengetahuan pajak itu tidak harus berlatar belakang sarjana hukum Mas Awan. Hmm. Nah, narasi yang dibangun, keunikan dan kekhususan. Ini Mas, narasi yang dibangun oleh Pak Dudi Wahyudi. Titik masalahnya analogi diputar arah. Hmm. Dalam dunia medis, Mas, dokter spesialis wajib lulus dokter umum dulu, Mas. Benar nggak, Mas? Betul. Betul. Bisa Terus? nggak, Mas? Kalau nggak sekolah dokter langsung jadi spesialis. Betul. Nggak Hmm. bisa. Jika tidak disebut dokter gadungan atau dokter ilegal, Mas. Oke.
dalam hakim pajak boleh tidak sarjana hukum, cukup sarjana lain yang paham pajak. Ini yang ada terjadi kesesatan Mas Awan. Apakah Hmm, spesialis tanpa dokter umum bisa disebut ideal untuk profesi hakim? Seharusnya Mas, sebelum menjadi hakim di pengadilan pajak harusnya minimal lulus sarjana hukum dan lulus profesi hakim dulu Mas. Ini di oke, pengadilan pajak Mas, ini rekrutmennya oleh Kementerian Keuangan sendiri Mas. Sementara lawan kita adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai yang di mana di bawah Kementerian Keuangan Mas Awan. Seleksinya oleh Kementerian Keuangan sendiri Mas Awan. oke. Nah, hakim sama dengan penjaga Mas. Harusnya hakim itu adalah penafsir undang-undang, pelindung hak konstitusional warga negara, pengambil keputusan terakhir yang merampas atau menentukan hak milik, Mas. Nah, terkait ini Mas adanya SKP nanti dikurangkan atau dibatalkan. Nah, ahli teknis yaitu akuntan, konsultan pajak, ekonom itu sama dengan pemberi keterangan dan analisis, Mas. Hmm, Bahaya jika peran hakim direduksi hanya menjadi ahli teknis dengan palu, Mas. Ini sangat bahaya, hmm, Mas. Dulu, hmm, Mas. Dualisme atap dan konflik kepentingan, Mas. Fakta kelembagaan, hmm, teknis yudisial, pengadilan pajak di bawah Mahkamah Agung, organisasi administrasi keuangan historis di bawah Kementerian Keuangan, Mas. Mayoritas hmm. hakim pajak adalah ex DJP dan Bea Cukai. Pertanyaan publik, saya berperkara melawan fiskus, tapi hakimnya mantan fiskus dan lembaganya dibina bos fiskus, netral atau tidak? Nah, Oke. ini Mas, putusan MK dan mandat reformasi. Putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Mas, pembinaan pengadilan pajak dipindah sepenuhnya ke Mahkamah Agung. Hmm, Artinya Mahkamah Konstitusi mengakui problem independensi struktural. Konsekuensinya, narasi hakim pajak sudah cukup independen, tidak boleh lagi dipakai untuk menutup kebutuhan reformasi. Risiko hakim non sarjana hukum, Mas. Potensi masalah lemah di asas hukum acara dan hak asasi, Mas. Ini kelemahan yang sering kita alami, Mas. hmm, Cara pandang tetap kacamata fiskus, bukan kacamata hakim, Mas. hmm, Yang ketiga, menambah gap kekuasaan hmm, negara melawan wajib pajak, Mas. hmm, Hmm. Keahlian teknis pajak tidak boleh menggantikan fondasi ilmu hukum. hmm, Nah, arah reformasi dari spesialis pajak ke dokter umum, spesialis pajak, Mas. hmm, Nah, syarat minimal hakim pajak sama dengan sarjana hukum plus pendidikan profesi hakim. Ini usulan desain yang baru, Mas ya. hmm, Pajak sama dengan spesialisasi lanjutan, bukan pengganti hukum, Mas. hmm, Mantan fiskus dan ahli pajak. Perannya hanya sebagai ahli, asesor, atau hakim ad hoc yang sudah punya basis hukum, Mas. Nah, hmm, penuntasan satu atap di MA, rekrutmen, promosi, dan pengawasan etik terpusat di yudikatif, yaitu di MA, Mas. Pesan untuk publik dan pembuat kebijakan. Wajib pajak butuh pengadilan pajak yang benar-benar independen, hakim yang paham pajak dan kokoh secara hukum. Kami menolak normalisasi spesialis yang tidak melewati jalur dokter umum hukum. Nah, kami berharap revisi desain hakim pajak, percepat implementasi putusan MK, yaitu ini menjadi satu atap di bawah MA, jadikan keadilan pajak sebagai bagian tak terpisahkan dari keadilan konstitusional. hmm, Kekhususan pajak boleh istimewa, tapi keadilan tidak boleh istimewa. Dia harus sama kukunya di semua pengadilan. Mari media dan publik mengawal reformasi pengadilan pajak, dan mari pembuat kebijakan membuka ruang dialog dan revisi undang-undang pengadilan pajak. hmm, Seperti itu Mas Awan. hmm. Hmm. Oke. Jadi, eee, menurut Bapak nih bagaimana nih si orang ini? Nah, ya menurut saya ini beliau ini sangat salah menganalogikan Mas Awan. Mas. Tidak boleh Hmm, Mas, dulu. Kalau orang dokter spesialis jantung harus sekolah dokter umum dulu. Lah ini dari fiskus langsung jadi hakim kan luar biasa hmm. Mas Awan. Dunia yang Jadi berbeda itu Mas. Sementara lawannya wajib pajak adalah fiskus itu sendiri Mas Awan. oh, oke. Jadi dari mungkin dari tukang, apa ya istilahnya ya, tukang tukang yang bukan spesialis, nggak pernah belajar dokter, tiba-tiba jadi dokter spesialis gitu ya? Iya betul Mas.
Jadi Di mengaku spesialis apa, misalkan spesialis jantung, tapi tidak pernah sekolah dokter umum, Mas. Hanya bisa mmm, membaca laporan-laporan belajar dari ChatGPT, Mas. Kan nggak bisa, Mas. mmm, akhirnya ketika dia bersidang membuat keputusan, hancur berleburlah keputusannya dia itu. Betul, Mas. Betul, Mas. Dan saya kasihan dengan orang-orang seperti itu, Mas. Karena kan Mmm, 2/3 dari hakim itu masuk neraka, Mas. Itu ada di mmm, beberapa kitab suci, Mas. Bahwa di Islam maupun di Kristen Katolik itu sama seperti itu, Mas. mmm, 2/3 dari hakim itu masuk neraka, Mas. mmm, Lah, gimana caranya dia bisa adil, Mas? Sementara yang lawan sengketa kita wajib pajak itu rata-rata mantan temennya beliau, Mas. mmm, Saat bekerja di instansinya masing-masing, baik pajak maupun di bea cukai, Mas Awan. mmm. Oke, Pak, ya seperti Hmm. itulah ya, dunia tipu-tipu di negeri Konoha ini, kok bisa hakim berasal dari orang yang bukan, sarjana hukum, kemudian berasal dari musuh kita juga di pengadilan ya, Iya, Mas. orang yang kita lawan dia juga, temannya hakim. Waduh. Oke, baik, makasih inspirasinya Pak Rinto dari IWPI. Kita nantikan, informasi-informasi baru dari podcast berikutnya, Pak. Makasih Pak Rinto. Oke, Sampai Mas, sama-sama. oke.